bingung perkenalannya ke kamera apa? Kamera dong. Wah, ini. Untuk juga. Udah? Udah? Oh ya, dulu ya. Halo kakak, perkenalan, nama aku Aditya Dibutuh. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Dan ini dari mana? Aku Maynard dari angkatan 2023, jurusan Statistics Communication. Jadi untuk interview kali ini, untuk pertanyaan pertamanya, aku pengen nanya nih ke kakak. Nama kakak siapa? Oke, namaku Felicia Putri Wijaya, biasa dipanggil Feli. Sekarang setelah ini membutuhkan kerja. Sebenarnya kalau sekarang lagi menggelutinya memang di bidang marketing and sebelumnya aku tuh di UNM di angkatan 2017, lulusannya tahun 2021, concentrate-nya di strategic communication sebetulnya. Nah, dari strategic waktu itu kan dibagi jadi dua ya, ada corporate communication, ada marketing communication. Nah, dulunya aku ngambilnya corporate communication. Tapi makin kesini kayaknya makin ke marketing communication sekarang. Yang lalu kan sekarang marketing komunikasi. Iya. Karena kakak dulu ngambil di corporate, ada hal yang berhubungan nggak sih dari corporate communication ke marketing? Menurut aku banyak sih, karena corporate communication itu kan kita bisa bilang mungkin itu rumahnya kali ya, house of the marketing. Jadi marketing communication ada di dalam corporate communication. Nah, kalau menurutku marketing communication sama corporate ya sangat berkesinambungan. Sayangnya mungkin lebih ke kalau corporate itu lebih ke strateginya. Kalau dari perusahaan, dari segi growth business, dari segi apa ya, maksudnya menjaga reputasi, PR-nya seperti apa gitu. Kalau di marketing kita lebih ke yang pertama menjaga PR juga, terus kita main ke branding, kita main ke itulah, kita juga main ke negotiation skills, habis itu kita juga main database calon-calon customers gitu. Kalau menurut si Bali sendiri, mungkin apa sih yang menjadi perbedaan utama dan juga apa yang membuat Cici itu memilih kayaknya lebih ke markom aja deh, walaupun Cici ngambil corporate communication, yang membuat Cici memilih kayaknya lebih masuk ke dalam bidang markom. Waktu itu tuh aku awalnya kenapa milih Korkom karena pasti mikirnya markom itu udah ikut ke Korkom, jadi maksudnya masih related to the fields gitu. Nah mungkin kalau sekarang kenapa lebih condong ke markom, karena mungkin merasa lebih passionate, rasanya lebih ternyata kayaknya lebih cocok di markom nih daripada Korkom. Kalau Korkom kan mungkin lebih strictly ya, kita lebih aku gitu secara kerjaannya. Kalau misalnya di markom itu enggak, kamu bisa lebih fleksibel, kamu bisa loncat ke brand partnerships, kamu bisa loncat lagi ke marketing of campaigns, bisa masuk ke digital, bisa masuk ke operations of marketing. Terus kamu bisa juga masuk ke beberapa lini yang kayak launching product knowledge, gitu. Pokoknya belajar tentang produk, belajar tentang manusia, belajar juga tentang gimana caranya jaga reputasi brand, gitu sih. Jadi kenapa kayaknya lebih trusted dan lebih passionate aja sih ke sana. Tapi untuk arah markom ini ada nggak sih kayak tips gitu loh biar cara kita nge-brand sebuah yang sukses untuk kita sebagai markom? Oke, honestly aku mungkin belum bisa dibilang sukses amat sih dalam branding atau dalam brands. Tapi menurutku yang aku belajar selama ini pas aku di kerjaan, yang pertama ya kita harus ngelakuin all the research and also the development. Jadi harus diteliti nih market potensialnya di mana. Kita harus buat juga mapping areanya seperti apa supaya kita tahu nih potensial marketnya di mana. Terus habis itu apakah produk ini kalau kita launch di Medan atau enggak di Pekanbaru itu cocok apa enggak? Kalau misalnya nggak cocok, jangan dijalanin karena risknya pasti akan tinggi. Mulai dari transport, pembiayaan produksi itu kan harus kita pikirin. Kalau misalnya kita mau branding some brands. Terus yang kedua, kalau misalnya menjaga reputasi sih, yang itu lebih ke how our brands can answer some needs of the customers. Jadi yang kita jawab itu kebutuhan, despite of keinginan.
Jadi keinginan sama kebutuhan agak beda ya. Beda. Kalau misalnya marketing, kalau kita ngomongin marketing, aku rasa semua mungkin bisa setuju kalau kita bisa menjawab kebutuhan manusia. Iya. Kalau keinginan itu sekarang akan lebih gampang untuk wants gitu ya. Misalnya kayak perhiasan kan keinginan ya. Nah itu mungkin akan lebih enak untuk direct sellingnya ataupun soft sellingnya. Tapi kalau misalnya kamu bergerak di bidang marketing yang benar-benar branding kayak misalnya jual sabun atau misalnya kamu jual alat kosmetik, itu harus bisa yang ada jadi pembeda dari yang lain. What is the USP of our products? Terus produk knowledge kita bisa diterima sama masyarakat, pesannya juga yang next. Jadi tipsnya mungkin ke sana sih. Jadi lebih ke how we can convey some messages to our customers. Oke, Jadi jadi yang ketiga kali ya. Yang ketiga lebih kalau tipsnya itu setiap brand yang mau kita launching campaign-nya atau step awalnya kita benar-benar harus tahu. Karena pas kita butuh dengan first impression orang ada di situ. How to catch the first impressions yang bagus dari orang tersebut. Misalnya something makeup itu ngadain beberapa campaign. Nah ada campaign yang berhasil, ada campaign yang enggak. Ini aku juga analyze kompetitor ya, jadi maksudnya beberapa memang bergeraknya di bidang analyze kompetitor juga di platform. Nah di situ memang lebih belajar gimana nih cara biar lipstick kita itu bisa dinauin sama masyarakat umum dan bisa berbeda apa yang berbeda. Misalnya lipstick yang transfer proof tapi nggak kering misalnya gitu. Nah itu kan menjawab solusi customer. Kita menjawab needs padahal itu sebenarnya wants. Sebenarnya itu keinginan, tapi dia bisa branding masing-masing gitu. Salah satunya itu. Jadi apa yang menjadi unique selling point dari produk kita itu itu yang benar-benar kita harus ulik. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal bidang markom. Nah, tadi udah ngomongin juga soal pekerjaan Cici. Nah, mungkin boleh nggak Cici menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang tempat kerja dan juga jabatan Cici dan juga berapa lama Cici udah menggeluti di bidang ini khususnya pada perusahaan. Mungkin aku agak satu-satu ya. Ya. Waktu awal setelah lulus aku udah bekerja di Tokopedia. Tokopedia. Intern dulu awalnya. Jadi sales and operations intern di sana. Memang lebih ke mengarahnya live shopping. Jadi di Tokopedia, mungkin kalau di Shopee, Shopee Live, kalau di Lazada, Lazada Live, kalau di Tokopedia, Tokopedia Live. Gitu. Kalau di TikTok kan TikTok Live. TikTok Live. Kalau di Tokopedia itu Tokopedia Live, dan di situ memang aku lebih bekerja sebagai operations itu. Jadi dia aku mengkurasi produk-produk yang memang lagi high end. Jadi aku research trennya dan aku bisa masukin ke live yang memang organik dari Tokopedia. Terus yang kedua, biasanya aku search for KOLs. Jadi yang leader itu kan selalu mau dipakai pada saat live ya. Jadi aku research apakah ini masih relate, apakah udah nggak relate sebenarnya KOL-nya atau nggak bisa jualan atau enggak. Kayak gitu. Terus yang ketiga, aku analyze the traffic. Setelah KOL ini masuk atau nggak produk ini masuk, kita bisa melihat berapa yang beli, berapa yang engagement of the products, berapa juga transactions yang memang sudah ordered gitu ya. Terus yang keempat, gimana caranya aku bikin campaign di situ. Aku bikin campaign kayak misalnya di Tokopedia ada midnight sale. Nah misalnya ada WIB, nah bisa dipasang di WIB itu kesempatan kita banget untuk approach all the customers untuk go ahead download Tokopedia apps and then lihat ke Tokopedia Play dan lihat berbagai promonya. Nah di situ aku juga berkontribusi untuk membuat promotions, buat kayak vouchers gitu ya, terus buat potongan-potongan ke produk masing-masing. Dan after jadi intern, aku go ahead ke jadi associate, jadi full timer. Itu di sana jadi sales and marketing associate di sana. Hitungannya memang lebih aku crossing division. Yang tadinya di Tokopedia Play jadi live shopping, sekarang aku ke kategori landing pages. Kategori landing pages itu kalau kamu mulai di Tokopedia terus kamu bisa ke Altumananda, ke fashion, ke beauty gitu. Nah itu aku yang atur di situ. Itu aku membuat semua campaigns yang memang berhubungan dengan kategori-kategori tersebut. Misalnya beauty, lagi ada beauty brand sale gitu misalnya. Dan pas lagi di otomotif itu ada mega deals otomotif, biasanya gitu. Dan di situ memang lebih bekerja sebagai ada brand partnershipnya juga. Jadi aku engage some brands untuk ikut ke campaign aku. Tapi aku juga kurate.
produknya mereka ini yang bagus apa aja, di bidang elektronik, di bidang beauty, yang bagus apa aja. Dan kita bisa banget untuk meneliti data ataupun analisis data melalui beberapa transactions ataupun clicks ataupun engagement sama views yang terjadi di situ. Biasanya kita ngitung CPR, CPR itu click to rate. Jadi misalnya orang itu dia berdiam berapa lama di situ, jadi itu ada tingkat ketertarikan manusia. Oke. Jadi apa yang tertarik dan belum masuk ke keranjang, itulah proses kita untuk go ahead nih, kita harus bikin campaign-nya supaya lebih efektif berjalannya. Saya gitu, sama dengan atasnya lebih ke sana. Tapi pas aku moving ke kota itu, orang tua group, orang tua group itu kalau kalian produknya itu ada Prima Protect, ada Formula, ada Rengo, ada Cross gitu ya. Memang kalau secara produk dia yang paling oke penjualannya itu di pos ataupun anggur merah gitu ya. Tapi kalau aku itu bekerjanya di sanitizing. Jadi sanitizer ada Prima Protect. Jadi Protect itu ada sabun, ada hand sanitizer, masker, tisu basah gitu. Jadi itu aku bekerja di sana lebih ke brand launch. Di sini ada brand activation yang aku kerjain. Jadi di sana memang lebih bekerja how to answer some customer needs, tapi aku pergi. Jadi misalnya aku ke Medan. Oke. Aku interview nih. Bu, sebenarnya di sini yang paling disukai itu rasa apa sih? Varian apa? Gitu. Dan nanti aku ke tempat warung-warung gitu misalnya. Di warung-warung ini lebih mikirnya kayak gimana caranya biar produk aku bisa ditempatin di paling depan. Oh. Karena di paling depan itu sangat penting. Pas kamu masuk ke Alfamart atau kamu masuk ke Indomaret, kamu pasti lihat produknya mungkin ada paling depan dulu dong. Iya. Sebelum kamu harus cari etalase yang paling bawah dan yang paling belakang gitu. Dan gimana caranya biar produk kita ini ada di depan. Itu cara mikirnya jadi OTT. Terus yang ketiga pas di OTT itu cara aku brand activation lebih mendekatkan diri ke consumer yang memang misalnya mereka punya penyakit kulit atau misalnya mereka punya keluhan mengenai air yang kotor di daerahnya mereka. Nah gimana cara kita bisa jawab needs? Jadi solusinya gimana? Oh kita buat sabun atau antiseptik yang memang rendah nih dari persentase kimianya misalnya gitu. Nah di situ kita buat produknya benar-benar kita yang kasih tahu isinya itu ada apa aja. Nanti dari tim lab itu biasanya dia yang kasih sampel standarnya. Itu loh di AT. Terus di AT juga aku buat campaign offline. Kayak misalnya kita melihat pesaing kita ya, misalnya Wings. Iya. Misalnya Wings, Lion Japan, itu kan FMCG juga ataupun Unilever. Sebenarnya Unilever memang tingkatannya lebih tinggi sih sebetulnya. Kalau di Unilever kan lebih ke apa ya? Household gitu ya, rumah tangga gitu. Iya. Kalau di OTT kan lebih snacks gitu ya, food and beverages gitu kan. Nah di situ tantangannya lebih kalau aku nilai desain aku ya Wings, karena Wings itu produksinya sabun, di situ di sana juga berkembang cukup baik gitu ya untuk Wings gitu. Jadi menurutku di sana aku lebih belajar mengenai gimana caranya brand ini tetap kuat dan bisa bukan hanya ini ya, tapi merebut pasar, merebut the segmentation of market dari masing-masing pesaing kita. Biasa gitu. Mungkin dibilangnya jahat, tapi I think this is one of the unique things that communication style. Mungkin itu sih. Oh iya, sorry, aku belum menjelasin yang sekarang ya. Yang sekarang ya. Iya. Yang sekarang itu aku bergerak di PT Excellent Media Plus, bilangnya PT Excellent Media Plus, atau lebih dikenal sebagai Legomat Agency. Legomat Agency ini memang menyediakan jasa beberapa kayak agency, brand partnership agency, terus kita one stop solutions buat agency gitu ya. Jadi memang kita bergerak under TikTok sama Shopee. Ada TikTok nggak? Jadi agensi kita ini sudah dinaungi sama TikTok dan Shopee. Terutama memang bekerja di bidang TAP ataupun TikTok Affiliate Partners, ataupun TSP, TikTok Shop Partners, sama ada beberapa affiliate partners. Berarti fokusnya ke yang di media sosial shop gitu. Digitalization sih, jadi maksudnya sosmed iya, terus di Shopee Content Creator iya, di TikTok Content Creator kalau kamu lihat TikTok Content Creatornya itu juga iya. Dan kita juga filtering some product creations yang memang cocok sama produk tersebut gitu. Nah mungkin spesifik ini aku memang lebih kerja di bagian brand partnership sama lead of marketing.
Jadi aku di marketingnya itu memang bekerjanya lebih ke bagaimana campaign yang dibuat sama brand bisa menjadi tertarik dari si bidang creator. Jadi si creator ini, misalnya kamu creator nih, kamu creator terus kamu memang bergeraknya mungkin di bidang beauty atau bisa bergeraknya di bidang otomotif. Dan aku harus pikir, oh di bidang beauty lagi ada beberapa campaign, misal dari Emina, atau misal dari Wardah, dari makeover. Oh, kita harus supply nih, supaya ini brand ke content creator mau atau enggak review produk mereka secara red card ataupun for free, biasanya gitu. Karena dari produk-produk yang aku pegang, dari brand aku pegang, itu biasanya mereka sudah punya engagement dan target market sendiri. Dan yang kedua, biasanya kalau misalnya dia otomotif nih, atau misalnya dia elektronik, aku juga harus bikin tuh perjanjian biasanya ya. Kalau elektronik misalnya kan, kalau elektronik kan barang-barangnya lebih mahal, kita nggak bisa kasih sampel ke sembarang orang. Biasanya itu maunya dibalikin ke brand, atau misalnya ada sistem sewanya gitu biasanya ada. Nah, selain di itu kan mungkin kita ngomongin secara konkret, tapi sekarang lagi focusing, lagi berkembang di affiliate marketing. Kalau kamu join Shopee misalnya, kamu langsung daftar ke affiliate program, di mana kamu bisa ambil margin dari setiap transaksi produk. Ya, misalnya kamu beli handphone, di Shopee, terus tapi kamu pakai link orang yang share. Oh. Nah, di situ kamu bisa dapat margin ataupun commission yang dikasih dari toko. Nah, itu aku lagi fokusin ke sana sekarang. Affiliate marketing gimana caranya kita memperkaya kreator untuk pakai link dari kita. And then kita juga kerjasama sama brandnya. Kita minta sama brand, kalau lu kerjasama sama gue, coba lu bisa kasih nggak persentase keuntungan yang mungkin aku bisa dapat. Terus yang kedua, kalau aku lagi lobbying atau lagi negosiasi, sampelnya berapa biji yang bisa lo kasih ke produk saya. Karena semakin banyak sampel yang bisa dikasih, semakin peluang untuk promotionsnya karena kita daripada itu lebih banyak. Terus yang ketiga, biasanya brand itu suka marah sih, sebenarnya suka marah-marah. Terus kadang creator juga suka marah-marah. Kita sebagai agency somehow have to deal with it. Jadi kita harus kasih benang hijaunya itu apa ke si brand, terus ke creator juga apa. Karena biasanya kalau marah-marah dari content creator atau dari brand itu gara-gara kenapa nih? kalau content creator biasanya soal uang sih. Soal uang. Biasanya soal uang kalau content creator. Tapi kalau brand partnerships biasanya soal perjanjian. Jadi misalnya gini, di perjanjian tertulis oh kreatornya harus menyebutkan ABC, tiba-tiba pas dijadiin videonya, even itu mau di revise ya, pas udah jadi videonya ternyata nih kreator nggak nyebutin itu. Brand yang sabar akan nunggu revisinya, tapi brand yang mungkin nggak begitu sabar atau misalnya mereka dikejar sama tight deadline, biasanya akan marah. Lu gimana gitu, lu misalnya jadi agency and then udah berhubungan langsung sama content creatornya, content creatornya nggak sesuai brief gitu misalnya, padahal kita di meeting itu udah di brief semua, dari secara brand sudah ditemukan sama content creatornya. Dikasih tahu lah ya. Tapi kan itu kan manusiawi ya, ada kesalahan secara manusiawi dan harusnya bisa di itu yang apa namanya maklumin, benar. Nah kadang brand-brand tuh juga suka misalnya yang di review cuma satu produk, tapi minta content creatornya buat 6 sampai 10 produk. Nah dia mau ngomong apa? Iya. Mungkin 1 sampai 4 konten mereka masih bisa analyze gitu ya. Tapi kalau misalnya udah satu produk ini 10 dan isinya maunya sama-sama aja, gimana caranya? Kan jadi marah tuh, content creator marah, partnership juga marah. Jadi ya disitulah mungkin aku lebih bekerja di sana. Terus aku bisa lobbying klien juga, lobbying klien misalnya Mayora atau misalnya Oke, atau misalnya perusahaan kayak something atau apa gitu ya, brand-brand yang lain. Gimana caranya dia bisa pakai jasa kita? Gimana caranya ya sebenarnya as simple as content creator ini kita bangun quality-nya. Kita bangun quality-nya, engagement-nya kita bentuk, traffic kita bentuk, cara how to make some contents-nya kita bentuk juga. Jadi kan mereka juga punya knowledge ya, mereka punya something to sell, jadi uniqueness-nya tuh banyak. Sama aja kayak kita jual barang, kalau misalnya nih barang gak punya apa yang gue jawab, ya gue ngapain melihat dia dan gue ngapain beli dari dia. Kalau di content creator sama aja, kamu harus memposisikan customer itu, content creator itu sebagai customer juga. Jadi kalau kamu nih misalnya menjadi content creator, gimana caranya minuman ini itu enak tapi sehat gitu misalnya.
Jadi kita harus bisa ngejawab needs and wants-nya pekerja. Oke. Misalnya elektronik, oh yang ini bagus hair dryernya, tapi wattnya gede, itu gua nggak mau beli ya. Apa yang menjadi pembeda? Iya, kayak Dyson itu bisa banget ngejawab kebutuhan customer. Betul. Karena walaupun harganya mahal, orang-orang sekarang SOP harganya mahal, Iya. yang penting low-nya kecil gitu, apa wattnya kecil, terus habis itu jangka pemakaiannya panjang. Panjang. Dan kebutuhan dia kejawab juga Iya. Oke. Mungkin lebih sana sih kalau di yang sekarang ya, kayak agency. Oke. Nah, tadi kan Cici bilang bahwa Cici bekerja di agensi yang kalau menurut aku itu bisa kita bilang kayak sebagai apa ya, konektor penghubung antara brand atau perusahaan dengan content creator. Nah, mungkin yang aku pengen tanyain ke dalam detail pekerjaan Cici, apa yang menjadi nilai utama sebagai kita manusia untuk bekerja di bidang Cici yang mungkin bisa membuat kita tuh berkembang dalam pekerjaan itu dan juga bisa menjalankan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Oh, menurutku yang paling pertama ya, keeping hungry, lapar in every situation. Jadi maksudnya, misalnya kita kerja di bidang marketing communication, atau kita bekerja di bidang corporate communication. Mungkin ilmu yang kita dapat di kuliah itu masih di basic knowledge, tapi what you did di kerjaan mungkin akan sedikit berbeda daripada yang ada di perkuliahan. Nah, menurutku kamu harus tetap lapar dalam mencari pengetahuan itu. Atau misalnya kamu nggak ngerti nih cara operate Microsoft Office, Excel, PowerPoint, atau Word gitu ya. Nah, itu kamu harus belajar. Soft skill. Jadi ya, kita jangan jaim-jaim kayak gue udah pernah kok belajar Excel pas SD, gue pernah belajar pas sampai SMP gitu. Iya. Kadang kan orang kayak gitu ya, maksudnya udah cepat puas dengan itu. Iya. Tapi kalau di kerjaan, menurut aku ya nggak bisa kayak gitu. Harus dikulik lebih dalamnya. Karena tren terus berkembang, Iya. perekonomian juga tetap berkembang gitu ya. Di saat orang-orang tidur ya kita harus kerja, di saat orang-orang kerja juga kita harus meningkatin all the quality that we have gitu. Kadang nih kalau kita kerja, kita nggak tahu nih potential skill yang ada di kita tuh nggak tahu. Misalnya gini, kamu kerja di Tokopedia, kamu kerja di TikTok, itu akan beda environmentnya, even it's e-commerce gitu. Tapi di situ kamu bisa melihat, oh pas di Tokopedia kok awalnya gue nggak bisa baca data, tapi gue dipaksa untuk harus bisa baca data. Bahkan setelah gue bisa baca data, gue harus bisa analisis data. Pas gue bisa analisis data, gue harus ngapain lagi? Gue harus melakukan apa dari analisis data? Itu akan terus berproses dan terus berkembang. Itu pentingnya kenapa makanya kita harus keeping hungry in every situation, no matter how hard it is. Terus habis itu yang kedua, kalau misalnya kamu bekerja nih, kamu crossing company dari e-commerce terus ke industrinya, misalnya ke retail, kamu misalnya kerja di hardware atau kamu kerja di Polish Kingdom, itu kan mainannya di retail. Iya. Tiba-tiba itu berbeda banget dari e-commerce ke retail. Kamu harus benar-benar bisa berpikir dan adaptif. Ya, maksudnya kita harus bisa adaptasi. Even kita udah lama banget di e-commerce secara digital, tiba-tiba kamu harus offline, kamu harus niat retail, kamu harus niat terjun ke bawah ke medan perangnya gitu. Dan you have to do it, mau nggak mau kan, kamu harus dipaksa. Tapi ya jangan terus-terus meminta tunggu atasan buat merintah. Harus Kita yang harus inisiatif. Benar. Jadi kita hungry, adaptif, terus inisiatif, sama yang terakhir menurut aku public speaking ataupun soft skill yang kamu punya kamu harus Kembangin. karena public speaking sangat penting ya. Penting. How to negotiate brands, how to making happy everyone gitu ya in every situation ataupun di industri apapun kamu akan bekerja sama banyak orang, kamu akan bekerja di dalam tim. Kalau kamu nggak disukai atau kamu misalnya mungkin nggak disukai nggak apa-apa, tapi secara kinerja kamu bisa membuktikan kamu ini posisinya ada di mana, di grade yang mana dan di level yang mana. Tidak, sorry. Mungkin ini adalah pertanyaan yang aneh. Tapi tidak disukai oleh misalkan tadi brand partnership itu alasannya bukan apa? Kadang ya kita nggak bisa menarik keinginan. Oh, nggak bisa minute saya berarti. Nah, sesimpel itu. Jadi misalnya di awal dia misalnya aku suka bekerja dengan beberapa brand kondom, misalnya Durex atau kan misalnya Fiesta ataupun misalnya juga kadang Sutra gitu ya misalnya. Nah, si content creator ini nggak bisa membawakan hal tersebut. Oh. Mereka bisanya soft selling seperti misalnya
di dalam konten tersebut mungkin dia nggak menyuruh secara gamblang itu adalah kondom. Tapi dimasukin brandnya secara halus. Benar. Nah kadang si brand partner ini kadang nggak mau. Nggak mau. Jadi kadang dia maunya ditunjukkan gitu, secara produk ditunjukin. Habis itu cara misalnya pemakaiannya seperti apa itu harus dihitung sama konten Secara creator. terang-terangan berarti. Beberapa konten creator nggak bisa bergerak di bidang itu. Dan biasanya mereka komplain kan jadinya, dan mereka nggak puas kan. Padahal kita di awal sudah memberitahu di suratnya, di perjanjian, biasanya kita buat perjanjian ya, termnya, PNC-nya seperti apa. Itu kita udah kasih tahu dan mereka sudah diam. Tapi ternyata diubah, mungkin ini tuntutan dari atasan juga ya. Biasanya atasan tuh kayak gitu. Kalau kita kerja di brand ya kadang jadinya si brand package jadinya kok lu nggak bisa melayani dengan gue sih, kan gue udah bayar gitu misalnya. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Biasanya solusinya kalau misalnya si creator ini nggak mau, aku biasanya ganti creator. Kalau nggak ganti creator langsung kita harus nyiapin database creator buat menuhin si brand partnership, karena yang membayar kita itu creator. Nah, tadi kita udah ngomongin soal ini, mungkin nilai-nilai yang dibutuhin di pekerjaan atau di bidang atau jabatan Cici. Mungkin ini sedikit beda topik sama pekerjaan, masuk ke dalam pekerjaan. Tapi aku mau nanya mungkin apa yang ngebuat atau Cici pernah nggak sih pas masuk pertama kali ke kerja itu ada shocknya dari dunia perkuliahan ke dunia pekerjaan, atau mungkin dari segi sosialnya, dari segi environment pekerjaan, terus juga environment perusahaan yang bikin Cici tuh kayak kok beda banget ya sama dunia perkuliahan, atau mungkin pas dunia perkuliahan udah pernah internship terus pas jadi full timer wah beda banget nih, ada nggak sih? Awalnya ada sih. Awalnya Karena dari pas kuliah aku sama sekali nggak belajar how to read data, how to gimana caranya berformula growth of data. Supaya kita tahu persentasenya dari sini ke sini berapa loncatnya jadi sama. Terus aku juga kaget itu pas kita harus bisa analisis data. Sedangkan kita nggak tahu CTR itu, aku nggak tahu awalnya definisinya of CTR. CTR aku nggak tahu gimana caranya ngitung average yang selama ini mungkin aku tahu kalau di Excel tinggal lihat average aja. Iya. Tapi ternyata nggak semudah itu. Ada Ternyata lagi nggak semudah itu ya. Ternyata ada lagi yang lebih kompleks. Bahkan aku yang tadinya nggak bisa belajar, nggak bisa VLOOKUP, XLOOKUP itu aku nggak bisa awalnya. Dan aku shocking aja sih karena pas di apa sih namanya di Tokopedia itu apa yang aku pelajarin di kuliah kok nggak ada ya? Nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada, tapi kayak kok lebih banyak. Lebih banyak. Gue harus Lebih banyak. adaptasi lagi. Iya. Kayak yang aku nges gitu. Terus yang kedua kalau di Tokopedia masih relate sih sebenarnya sama pelajaran-pelajaran yang ada di Tikom. Kayak misalnya tentang hacking itu aku belajar. Terus tentang campaign, tentang event Iya. itu juga belajar. Tentang marketing communications, tentang IMC itu aku belajar juga. Maksudnya belajar tapi diterapkan di pekerjaan. Even di Tokopedia, Kotek, ataupun di yang sekarang di Exawal. Karena menurutku itu yang memang hal yang melekat di dalam itu yang benar-benar berhubungan langsung sama pekerjaan. kalau shock sih shock banget enggak. Justru yang aku nggak begitu shock pas di Otek. Otek itu di FMCG ya. Jadi dia lebih bergerak ke brand launching, brand activation. Waktu itu aku belajar brand activation itu pernah juga, and then benar-benar bisa diterapkan. Aku pakai pedomannya Karl Marx kalau di FMCG. Kalau di Tokopedia mungkin aku lebih adaptif aja sih secara digital. Tapi memang lebih pangkatnya ke pelajaran digital marketing, strategic communication, IMC, mungkin lebih ke sana kalau di Tokopedia. Kalau yang di sekarang Excel Live lebih ke KOL, dulu kan kita belajar kita belajar media planning. Di sana lebih berguna. Lebih kepake. Ya. Cara kakak dia bisa beradaptasi gitu dari yang dari masa dulu itu caranya adaptasi itu gimana? Mungkin yang kayak kenal dengan lingkungan baru terus jadi pindah itu butuh adaptasi juga. Adaptasi yang kakak lakuin itu apa? Adaptasi itu selalu nggak enak. Menurut aku Iya, selalu nggak memang. enak. Tapi kan itu adalah cara kita keluar dari zona nyamannya. Kalau misalnya dari di Tokopedia aku udah nyaman
aja nih bekerja 1,5 tahun, terus dan pindah ke OT kan harus adaptasi lagi dari cara kerjanya, dari cara kita ngobrol sama orang. Di e-commerce itu kalau kamu percaya nggak percaya, di e-commerce itu orang-orangnya lebih banyak yang friendly. Jadi oh gue nggak tahu nih cara baca product manager tuh seperti apa, product management itu gimana, gue mau belajar. Mungkin kalau di e-commerce kayak gitu, gue pengen belajar, boleh nggak ya gue crossing divisions gitu. Tapi itu di Tokopedia di e-commerce gitu tuh boleh maksudnya, dan orang-orangnya mau ngajarin gitu. Even dia dari IT, dari engineering, itu mereka mau. Kalau pas di OT masuk, you have to be independent. Jadi kamu benar harus mandiri. Kayak di campaign kamu udah harus bisa. Aku rasa aku udah nggak diajarin lagi gitu di OT. Kalau di Tokopedia itu nggak diajarin amat, tapi aku jadi bisa nanya. Kalau di OT itu lebih strict sebetulnya. Dari cara misalnya kita buat proposal untuk kerjasama di Solo atau di Jogja gitu misalnya, itu butuh effort lebih sih untuk kebutuhan. Dan perbedaan bahasa di OT itu aku jauh lebih pakai bahasa Indonesia. Kalau di Tokopedia itu selalu pakai bahasa Inggris. Nah, itu perbedaan bahasa itu aja bisa jadi gap between employees. Jadi misalnya aku agak kebanyakan nih ngomong bahasa Inggris di saat ngetik atau di saat lagi ngobrol gitu. Nah itu juga pasti aku bilang jangan kamu banyak bahasa Inggris soalnya gini misalnya. Itu kan salah satu bentuk cara adaptasi yang lumayan susah. Terus yang ketiga itu cara untuk adaptasi lebih ke kita yang nyocokin orang kita, bukan orang sekitar yang nyocokin kita sendiri berarti. Kita sendiri yang nyocokin lingkungan sekitar. Kayak misalnya, oh ternyata lingkungannya suka minum kopi nih habis kerja. Tapi aku nggak suka minum kopi. But somehow itu dibutuhkan. Jadi misalnya dia suka minum kopi, tapi kita lagi butuh nih, kita lagi butuh jasanya dia untuk membantu gue untuk bikin beberapa segmen produk di Optek kan banyak banget kayak misalnya cheese meal atau misalnya aku mau sama Armani gitu, aku mau dibantu sama dia pas lagi diajak login meeting mereka minum kopi ya, kita harus setarain juga dari kita sampai kita harus pintar-pintar ngebaca oh yang dia suka tuh ini gitu. Since gue butuh dia, jadi somehow aku harus nyocokin juga environment dia, budaya dia seperti apa. Kalau di Tokopedia ya aku santai aja, soalnya aku nggak begitu membutuhkan kerjasama dari produk lain. Karena fokusnya kan ke business development-nya langsung ya. Kalau di OT kita harus mencok-mencok gitu. Makanya kita butuh untuk adaptasi. Jadi yang bisa aku tangkap berarti gimana cara kita bisa memposisikan diri kita sebagai salah satu pekerja juga ya. Jadi kita nggak boleh apa ya istilah kasarnya so tahu, so ngerti segala macam. Itu mungkin yang ngebuat malah kita bukannya berkembang malah jadi stuck di situ aja. Benar. Ada benar. Nah mungkin tadi kita juga udah ngomongin soal keselarasan atau kecocokan dan juga materi-materi di perkuliahan yang tadi Cici bilang banyak juga kepake di dunia pekerjaan. Yes. Nah menurut Cici sebesar apa dan bagaimana peran Vkom dan juga karena Cici jurusan Vkom, UMN di dalam nggak cuma pekerjaan Cici tapi di kehidupan sehari-hari Cici. Kalau di kehidupan sehari-hari dulu Ya. Public speaking. Aku tuh waktu pas belajar public relations di UMN itu kan dilatih banget dari cara kita ngomong, intonasinya seperti apa, terus mimik muka kita nih, ekspresi muka kita, dan bahkan tatapan mata sebenarnya itu juga sangat penting. Ya itu aku belajar dari situ. That's why pada saat di Tokopedia aku mau present something, aku mau presentasi itu at least sudah memasuki tahap yang oke lah, boleh lah udah buat bisa present, udah bisa dipercaya sama atasan untuk present. Seperti itu benefitnya. Terus jadi sebenarnya kehidupan sehari-hari sama kerjaan juga sih. Terus di kehidupan sehari-hari mungkin aku lagi berpikir kadang ini terpengaruh ya. Waktu itu aku diajarin sama Pak Pri kalau salah itu jadi brand activation juga. Itu gimana caranya penempatan produk. Jadi misalnya aku mikir nih, aku nggak datang ke Alfamart. Terus aku melihat, oh ada Rinso, oh ada Moto. Oh berarti Rinso sama Moto setiap kali aku datang ya. Berarti Rinso sama Moto bisa bayar Alfamart lebih besar daripada dia di Indomaret, misalnya gitu. Nah ini gimana caranya ya? Aku mulai berpikir seperti itu. Kalau itu yang pengaruh sehari-hari.
Terus kalau yang di kerjaan, aku lebih banyak pakai IMC. IMC. Integrated Marketing Automation. Nah, itu lebih ke belajar gimana caranya kita selling produk itu bisa soft selling, bisa direct selling. Jangan salah loh, direct selling itu ternyata susah juga, tapi nggak lebih susah sih daripada soft selling. Soft selling kita harus mikirin sisi belakangnya. Kayak misalnya, kamu jual headphone Samsung, and then Samsung ini dibawa-bawa sama si Leodra atau nggak sama Tiara Andini, without mereka harus bilang kalau handphone mereka Samsung. Itu salah satu trik marketing untuk soft selling. And then kalau misalnya pas lagi direct selling itu juga susah. Ternyata aku ngerasain langsung terjun misalnya jadi SPG, atau misalnya pas di situ lagi coba-coba untuk jualan di pinggir jalan aja deh misalnya, itu juga susah. Kalau orang lagi nggak butuh-butuh amat nggak mau. Itu juga susah. Terus aku belajar itu di IMC itu belajar gimana caranya beriklan. Nah kalau iklan ini itu kita harus research dulu menurut aku. Karena kalau kita nggak research target marketnya ataupun segmentation of the market, itu kita nggak bisa kenal marketnya. Kayak misalnya sekarang Instagram, kamu lebih suka browsing iklan tas misalnya, yang keluar di story kamu tas. Bahkan misalnya kita habis ngomong kayak gini, Google nge-report, and then dia juga bisa munculin tas di Google Ads. Itu salah satu ads yang aku jalanin juga. Terus yang ketiga mungkin aku lebih ke email marketing itu sih, database marketing. Atau kamu misalnya suka diminta datanya gitu, itu kadang biasa bisa buat marketing, bisa direct WhatsApp kamu, pas IG lagi ada promotion atau apa, itu bisa juga ngatur. Mungkin dampaknya berapa persen ya? 40% kali ya perkuliahan. 40%. Soalnya kalau di kerjaan kayaknya 60%-nya kita harus adaptasi. Terus itu kita harus praktek juga. Iya. Kalau nggak, ya without praktek kamu nggak bisa. Jadi memang terjun langsung itu sangat penting juga di lapangan tuh. Banyak pengetahuan yang mungkin belum kita alami di perkuliahan, tapi pas kerjaan itu baru kita alami dan kita harus adaptif di sini. Nah, kita udah ngomongin soal apa dampak dari atau peran dari perkuliahan di Vkom UMN dalam karya. Cici kan udah bergelut di bidang ini nggak sebentar lah ya, bisa dibilang bertahun-tahun juga. Nah mungkin kalau Cici bisa analisa atau mungkin melihat prospek ke depannya, mungkin dalam 5-10 tahun terakhir bagi kita nih yang masih semester 2 itu masih kepake nggak sih sebenarnya bidang-bidang kayak Cici kayak gitu? Atau masih diminati nggak sih orang-orang kayak kita? Menurutku negotiation skill itu nggak bisa kamu dapetin dari mesin. Sekarang udah banyak AI. Sekarang udah banyak juga misalnya yang tadinya tukang yang kita suka bayar parkir tuh pakai orang, sekarang bisa pakai digital. Bisa pakai mesin. Semuanya benar itu kita nggak mesin. Menurutku yang nggak bisa digantikan itu ya cuma psikolog, dokter, marketing, arsitek, beberapa pekerjaan lain. Nggak semua pekerjaan bisa digantikan sama mesin. Kalau marketing itu nggak bisa digantinya sama apa? Sama digital marketing. Karena semua pasti membutuhkan mesin, semua butuh coding, semua butuh gimana caranya secara digital ini bisa merata kayak gitu ya. Terus yang kedua yang kamu yang dibutuhin itu juga kalau di marketing negotiation skill paling tepat sih buat aku. Negotiation skill sama public relations itu paling tepat untuk AI. Nggak bisa baca narasi. AI juga nggak akan bisa nge-catch feelings others. Misalnya aku ketemu sama kamu, ketemu sama di online, itu akan beda. Kalau aku ketemu langsung ini, kita bisa heart to heart langsung kan? Terus kita bisa masukin pesan kita ke mind orang tersebut. Kalau di online itu benar. Gitu. Terus di kuliahan itu kita belajar sebenarnya bukan belajar secara teori doang, tapi gimana caranya kita bisa bertanggung jawab sama nilai-nilai kita, sama project ataupun tugas yang dikasih. Nah di kerjaan pun sebenarnya boleh digantinya secara materi ya. Secara materi kamu itu kuat apa enggak nih kalau aku rush tugasnya banyak. Dan inisiatif kamu gimana? Network kamu gimana? Gak dinilai dari nilai, tapi orang sekeliling kamu yang nilai. Kalau selama ini kita kuliah yang nilai dosen doang nilai individu. Tapi kalau di kerjaan semua all team 360 itu
itu pasti nilai kita dan kita juga pasti kita gitu. And then sorry tadi pertanyaan lagi Prospek karir. prospek karir. Oh iya dalam 5 Iya, sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Mungkin kalau menurutku karena ini sudah mulai digantikan dengan beberapa AI, ChatGPT, sama beberapa mesin lainnya misalnya yang bisa otomatis menjawab kebutuhan customer. Menurut aku prospek 5 sampai 10 tahun ke depan, kalau aku pribadi kepengen banget untuk bangun bisnis di bidang digital. Tapi yang membantu banyak orang, misalnya penyandang disabilitas. For example, gimana caranya biar mereka juga tetap bisa bergerak. Mereka itu kalau maksudnya walaupun disabilitas, pintar gitu, pintar, mereka bisa cari solusi dalam permasalahan apa aja yang ada dengan mereka disabilitas, misalnya itu mereka akan selalu cari solusi. Gimana caranya biar aku bisa sikat gigi sendiri, atau misalnya aku bisa mandi sendiri, cara mereka tetap bisa berpikir. Dan gimana caranya biar sama beberapa orang ini. Terus yang kedua mungkin karir. Amin kalau misalnya bisa pindah ke perusahaan yang mungkin lebih big atau kan misalnya multinational company kayak misalnya Unilever atau misalnya EY gitu, EY bisa jadi senior marketingnya atau public relationsnya. Aku mau bawa head soalnya menurutku semakin kita penasaran sama job desk-nya, biasanya cara kerja kita semakin bagus. Biasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita terpaksa sama job desk-nya sama job desk-nya, biasanya agak setengah-setengah. Apalagi dengan pemberitaan sekarang Gen Z itu serba kayak atau nggak Gen Z malas gitu. Padahal despite itu sebetulnya secara lowongan atau secara rekrutmen itu terlalu tinggi menurut aku. Misalnya fresh grad ilmu komunikasi harus bisa Python. Python itu adalah bahasa coding. Gitu. Pasti fresh graduate harus bisa kayak gitu. Padahal mereka belum ada sertifikasinya. Python itu harus ada sertifikasinya. Dan sertifikatnya kalau aku ngambil Python itu 17 juta. Sertifikasi. 17 juta untuk sertifikasi dan itu tidak difasilitasi sama kampus. Iya, dari sendiri. sendiri. Iya, harus dari diri sendiri. Jadi yang selalu lagi pertanyaan satu itu non-make sense aja sih. Iya. Makanya beberapa pengangguran itu mungkin akan berpikir ya udah gue mendingan bangun bisnis aja deh atau misal apa gitu. Nah UMKM kita makin banyak, tapi pembelinya nggak ada. Nah itu kan ketimpangan ekonomi sebenarnya. Makanya ya somehow kita harus bisa adaptasi, tapi somehow juga kita harus bisa mikirin future-nya gimana. Karena kalau misalnya terus bergerak di asal misalnya aku di marketing terus nih, terus itu aku nggak ke division lain atau aku nggak bisa closing, ya aku nggak bisa belajar juga kayak yang lain. Jadi mesti yang berarti aspek 5 sampai 10 tahun ke depan kami bisa buat ke multinational company ataupun big four company dan bangun bisnis yang bisa berguna bagi banyak orang. Nah, aku mau highlight satu hal. Kita tadi bilang banyak dari orang kalau kerja yang kita mungkin nggak diminati atau kayak kita nggak enjoy, kinerja kita jadi kurang. Nah, kan banyak ya perdebatan orang tentang kita terus milih prospek karir jenjang ke depan atau milih passion kita. Nah, menurut Cici untuk fresh graduate lah, itu harus kayak gimana sih? Apa kita harus benar-benar ngikutin passion kita sebagai mungkin di bidang apa? Tapi mungkin passion kita itu tidak memenuhi prospek 10 tahun ke depan. Nah, itu menurut Cici gimana? Susah ya pertanyaannya ini. Menurut aku sih kalau misalnya fresh graduate perlu kerja dulu secara passion. Karena kalau kamu mau bekerja unpassion kayaknya sudah bisa enjoy dan malah jadinya traumatis sama pekerjaan. Kalau kamu langsung dapat, oh ya ampun gue nggak bisa, ya ampun gue nggak bisa Excel, ya ampun gue nggak bisa formula nih. Pasti kamu harus belajar, tapi di dalam proses kamu belajar ini kan kamu jadi traumatis ya. Jadi misalnya kamu mau masuk kantor, wah kayaknya pressure banget, dia udah nggak enak gitu, kayaknya udah deg-degan nih itu ntar bakal ngomongin atasan atau enggak deh gitu. Tapi kalau misalnya kamu bekerja with your passion, ya mungkin apapun hal yang sulit itu mau kamu kerjakan dan kamu mau tahu bahkan kamu bisa inisiatif sendiri. Kalau misalnya atasan kamu, kak aku ada ini campaign-nya
kayaknya aku mau ajak kerja sama brand ini deh, atau mau nggak aku mau kerja sama sama division seberang deh. Iya. Misalnya gitu, sekecil apapun inisiatif kamu tuh bakal dinilai sama atasan. Karena kalau kamu ngeliat passion kamu bisa berkembang dengan passion. Maksudnya passion bisa mencari uang untuk kamu. Iya. Kalau uang belum tentu bisa mencari passion. Karena fresh graduate harus bisa berpikir, lu mau cari uang atau lu mau cari karir. Karir kalau kamu berkembang, uang bisa dibeli. Uang emang bisa membeli karir, saya yakin uang bisa beli karir, tapi uang nggak bisa membeli proses. Uang nggak bisa membeli proses. Kamu misalnya kerja di Taiwan, kamu lulusannya S1, kamu kerja jadi waitress, jadi pelayan restoran, itu gede deh sih, bisa 40 juta per bulan. Tapi apa yang akan kamu dapetin di sana? Ilmunya apa? Mungkin secara bahasa, mungkin secara customer service, tapi mungkin kamu nggak bisa implementasi apa yang diajarin perkuliahan ke lingkungan. Mungkin sekarang banyak yang menganggap itu nggak penting. Yang penting gue bisa cari uang dan yang penting uang gue banyak, biasanya gitu kan. Kalau uang gue banyak, gue bisa bangun usaha. Tapi don't you think kalau misalnya kamu bangun company, kamu juga harus punya proses itu. Kamu nggak semata-mata kamu jadi bos, tapi kamu juga harus bisa menilai ya. Oh, kalau jadi bawahan tuh kayak gini. Oh, kalau jadi bawahan, kalau dimarahin tuh rasanya kayak gini.